nggak enak gitu. Jadi lebih baik kamu nggak usah datang lagi. Kenapa ya sampai, ini aku menempatkan diri sebagai orang yang agak polos-polos sedikit ya. Kenapa ya sampai kita punya firasat kayak gitu ya, El? Ya karena emang citra mereka itu kebanyakan demikian. Apa tuh citranya, El? Ya yang buruk itu. Karena ya kita lihatlah tanpa menafikan sesuatu yang terjadi. Memang ya kita yang minoritas ini ya teraniaya oleh yang katanya oknum, tapi sebenarnya banyak gitu loh. Jadi waktu itu sebenarnya dari pihak Donditan sama kamu ada komunikasi nggak? Enggak ada, cuma waktu itu Felix Yao ada chat aku untuk apa gitu, untuk ngobrol gitu, tapi aku enggak gubris. Oh, Felix Yao. Chat pribadi langsung? Pribadi, ke akun sosial media. Bukan, gitu ya? ke WA aku waktu itu. Oh, iya? Karena WA aku mungkin dikasih sama Dr. Richard, mungkin dia kasih ke Felix. Oh, tahu. udah disebar begitu ya. Jadi pada akhirnya pertimbangan karena si podcaster juga yang dimaksud abu-abu, nggak jelas mau bagaimana, dan juga ada firasat bahwa ini masalah keamanannya nggak bakal terjamin juga nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Tiada hari tanpa membuat konten fitnahan dan berita hoaks. Itulah yang dilakukan oleh Pendeta Andre Tungtung beserta Polycardus lainnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas Andre Tungtung dan juga Elia Miron yang kembali membuat sebuah konten yang isinya framing dan fitnahan belaka. Yang kita lihat memang ditujukan untuk mendiskreditkan agama Islam dan juga memprovokasi umat Kristen tentunya. Jadi dalam video tersebut, seperti biasa, layaknya para Polycardus, mereka memainkan playing victim. Mereka memainkan seakan-akan mereka terzolimi. Seakan-akan Elia Miron itu dulu dipersekusi, dicari, mau dibunuh, mau dihabisi, mau dilenyapkan dan sebagainya. Padahal itu hanya bacotan dan fitnahan belaka. Sampai detik ini, Elia Miron masih hidup yang pertama. Yang kedua, Elia Miron itu makin sukses dan makin terkenal tentunya. Kalau umat muslim Indonesia yang notabene mayoritas, yang notabene jumlahnya paling banyak, mau melenyapkan Elia Miron, itu sangat gampang. Sangat gampang. Tetapi tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena memang tidak ada itu semua. Kalau memang ada, tunjukkan buktinya. Pernah nggak Elia Miron didatangi rumahnya oleh umat muslim? Nggak ada. Pernah nggak Elia Miron dilaporkan, dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan atas pelaporan yang dibuat oleh umat muslim? Nggak ada, teman-teman. Jadi semua hanyalah halusinasi. Ya, halusinasi dari para Polycardus yang memang dibuat untuk mendiskreditkan umat muslim. Dari dulu cara mainnya seperti ini, teman-teman. Dan saya berharap teman-teman Kristen untuk lebih bijak dan melihat situasi ini. Pakailah akal kalian. Kalian analisa apa yang terjadi. Masuk di akal nggak yang dia sampaikan? Jangan hanya telan mentah-mentah hanya karena, oh ini agama kita, oh ini anak muda yang hebat, oh ini Laskar Kristus, kita harus dukung dan sebagainya. Jangan, teman-teman. Lihatlah fakta yang terjadi. Saya kadang-kadang sedih ya. Sedihnya gini, teman-teman. Umat muslim, itu memang tipikalnya itu A ya A. Kalau keras ya keras gitu. Tapi nggak pernah menikam orang dari belakang seperti itu. Beda dengan Polycardus ini. Di depan ngomongnya A, di belakang yang dilakukan B. Munafik. Orang-orang munafik. Orang-orang yang cuma bisa playing victim. Orang-orang yang cuma bisa merencanakan niat-niat busuknya untuk mencelakai orang dari belakang. Nggak gentleman, pengecut. Kalian akan dengar bagaimana Elia Miron mengatakan, dia dipersekusi, dia mau dihabisi. Selalu kan, di podcast manapun, selalu dia bilang, saya anak muda, baru umur 21 tahun, mau digituin. Halo, nggak ada hubungan dengan usia. Mau usia 50, usia 20, usia 30, kalau salah ya tetap salah. Kalau mau dicari ya tetap akan dicari. Jangan kamu bacot-bacotan, kamu dicari, padahal kamu masih hidup tenang, masih nyaman, jalan-jalan dan sebagainya. Bahkan kita punya bukti. Bagaimana Elia Miron menggunakan narasi-narasi seperti itu untuk mencari keuntungan.
Dia kesaksian dari satu gereja ke gereja yang lain. Menjual kesedihan seakan-akan dia dipersekusi dan sebagainya. Untuk menimbulkan rasa simpati dari orang-orang Kristen. Ini nggak baik. Cara-cara seperti ini culas sekali. Dan kita sudah sangat familiar dengan cara-cara orang sebelah yang memainkan trik-trik seperti ini. Sama seperti yang dilakukan oleh siapa? Asmiranda, teman-teman. Asmiranda juga sama kan? Oh, saya dicari, saya mau dihalalkan darahnya. Mau dibom dan sebagainya. Sedih-sedih gitu. Ya sama kayak Elia Miron. Saya karena terkenal, viral, ya mau dicari sama umat muslim. Aduh. Di satu sisi sok gaya, meninggikan Tuhan, harus rendah hati dan sebagainya. Tapi di satu sisi, namanya dia angkat setinggi mungkin. Seakan-akan udah hebat kali, seakan-akan wah sekali. Siapa kamu? Siapa kamu? Nggak ada yang peduli dengan kamu. Jadi janganlah terlalu membesar-besarkan diri Anda, apalagi sampai menyudutkan, menjelekkan pihak lain. Bagi teman-teman Kristen, saya mohon ya, dengarkan baik-baik yang saya sampaikan, silakan kalian cek. Kalau kalian nggak percaya sama saya, silakan kalian buka datanya. Kalian lihat apa yang terjadi. Kalian lihat apa kejadian yang sebelumnya. Benar nggak yang saya sampaikan? Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu bagaimana fitnahan-fitnahan dibuat oleh Elia Miron dan pendeta Atung ya. Pendeta Andre Tungtung. Kan ada satu masa di mana kayaknya kamu itu sempat diundang lalu mau diundang 2 kali. Ya, betul. Terus boleh ceritakan nggak itu ceritanya tuh? Iya, yang diundang kedua kali aku nggak datang. Nggak datang itu karena dulu kan aku punya tim juga ya. Jadi ada beberapa ya temen lah gitu yang udah senior di apologetika. Ketika aku tanya ke grup, ini aku diundang lagi nih, apa boleh datang atau enggak kira-kira menurut teman-teman gimana? Ya? Iya, terus mereka bilang, udah nggak usah karena itu akan berujung tidak baik gitu. Yang pada akhirnya ya udah kalau gitu aku tawarin ke asisten mereka, kalau aku nggak bisa, aku nggak diizinin pergi, aku utus teman aku. Nah, itulah Metatron itu. Tapi Edwin sekarang sudah tidak di Indo ya? Iya, sudah tidak di Indo ya. Tapi yang menariknya tuh begini, El, maksudnya apa pertimbangan teman-teman untuk membuat kamu jangan masuk ke sana? Jangan pergi lagi. Jangan pergi lagi maksudnya lebih tepatnya. Itu mungkin mereka mengatakan alasan keamanan karena yang pertama itu udah memancing amarah mereka kan. Dan juga si pengundang ini juga kan kontroversi, pihaknya kan masih abu-abu di pihak mana gitu. Dan mau mempertemukan dengan Donditan waktu itu. Nah, teman-teman ini mengatakan kita punya firasat yang buruk gitu, enggak enak gitu. Jadi lebih baik kamu nggak usah datang lagi. Kenapa ya sampai ini aku menempatkan diri sebagai orang yang agak polos-polos sedikit ya. Kenapa ya sampai kita punya firasat kayak gitu ya, El? Ya karena emang citra mereka itu kebanyakan demikian. Apa tuh citranya, El? Ya yang buruk itu. Karena ya kita lihatlah tanpa menafikan sesuatu yang terjadi. Memang ya kita yang minoritas ini ya teraniaya oleh yang katanya oknum, tapi sebenarnya banyak gitu loh. Jadi waktu itu sebenarnya dari pihak Donditan sama kamu ada komunikasi nggak? Enggak ada, cuma waktu itu Felix Yao ada chat aku untuk untuk ngobrol gitu, tapi aku nggak gubris. Oh, Felix Yao, chat pribadi langsung? Pribadi ke akun sosial media. Bukan, gitu ya? ke WA aku waktu itu. Oh, iya? Karena WA aku mungkin dikasih sama Dr. Richard, mungkin dia kasih ke Felix. Tahu. Udah disebar begitu ya. Jadi pada akhirnya pertimbangan karena si podcaster juga yang dimaksud abu-abu, nggak jelas mau bagaimana, dan juga ada firasat bahwa ini masalah keamanannya nggak bakal terjamin juga nih ya. Jadinya kamu lebih memilih untuk tidak ada di sana. Iya. Aku sih pengen pergi, cuma karena waktu itu tim ini kan udah mulai hektik nih, mau diamanin gitu kan waktu itu. Dan karena biar pengamanannya ini nggak terhambat dan lain-lain, udah lebih baik kamu nggak usah pergi. Karena aku udah pindah dari tempat aku yang pertama waktu itu. El, sebenarnya ngomong soal keamanan, sebelum ini, mumpung aku lagi ini aja, ngomong soal keamanan. Pada waktu itu sebenarnya seberapa aman atau tidak aman? Tidak aman banget. Nggak aman banget. Kamu boleh sedikit spill nggak, sedikit bocorin nggak? Seberapa tidak amannya itu bagaimana? Aku harus pindah kampus.
saking nggak amannya. Dan bahkan teman-teman di lingkungan aku pun itu mengatakan kamu nggak aman gitu. Dan memang Tuhan itu dalam kasih karunia-Nya baik ya. Dia tunjukin orang-orang yang memang mau membantu dalam artian menunjukkan kita harus kemana-kemana, kita harus dibimbing pada saatnya gitu. Jadi memang Tuhan. Ya waktunya tepat dan memang nggak aman. Kalau sampai waktu itu sempat nggak langsung Tuhan itu tidak tolong, ya mungkin aku nggak ada di sini gitu. Mungkin lain ceritanya juga. Ya lain ceritanya gitu. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan ya nggak akan terjadi. Artinya ada kemurahan Tuhan. Betul. Meluputkan kamu dalam. Ya semua kemurahan Tuhan dong. Iya. Ya for sure. Karena kenapa aku bilang begitu? Karena bagi teman-teman yang lain ada sebagian yang kena juga kan ya. Sebagian yang keciduk, sebagian yang dipersekusi, dan itu kan artinya apakah berarti Tuhan tidak bermurah hati? Bukan. Tapi pada konteks mereka ya ada izin Tuhan. Ada maksudnya. Ada izin Tuhan di situ. Dan bagi kamu ada bagaimana Tuhan bekerja dan meluputkan kamu dari masalah-masalah genting itu. Iya. Kamu sampai sempat ganti nomor, ganti apa gitu, El? Iya, nomor yang dipakai untuk Dr. Richard itu udah nggak dipakai lagi sampai sekarang. 2 kali kalau nggak salah gue ganti nomor. Setelah itu. Diteror nggak? Ada yang dari pihak mereka yang ngechat. Ya, Gitu bukan voice note tapi di telepon gitu. Terus aku nggak angkat karena aku lihat namanya tuh nama yang ciri khas. Iya, ciri khas. Jadi aku kelompok cinta damai lah gitu ya. Ciri khas kelompok cinta damai. Aku akhirnya blokir, tapi tetap aja yang namanya nomor ada tuh kesebar kan udah ini bisa diakses siapapun kan. Ya udah aku ganti aja. Di hack nggak kamu? Di hack sih enggak. Gitu. El, kenapa sih kamu seberani itu? Kenapa sih kamu mau sampai ada dalam situasi seperti itu, El? Bukannya kamu tuh masih let's say 20, 21 pada kejadian itu, ya kan? Harusnya kan sibuk untuk membangun orang pada kebanyakan ya, membangun masa depan dan sebagainya. Kenapa sih kamu mau sampai segitunya? Membangun masa depan yang dimaksud itu masa depan yang seperti apa dulu? Pada kebanyakan orang. Pada kebanyakan orang hari ini kan artinya apa? Lu sekolah tinggi-tinggi, ya kan, nanti dapat kerjaan atau bikin bisnis supaya lu punya kestabilan ekonomi tertentu dan sebagainya. Itu kan pada kebanyakan orang. Nah, makanya orang jadi bertanya-tanya, kenapa kamu mau, El, gitu? Ya dulu jujur aja ya, pelayananku ini sebenarnya juga dilakukan itu dengan alasan tidak mau terima dengan tuduhan-tuduhan orang tentang iman kita. Jadi masih tentang gengsi dan tidak mau terima itu. Jadi dulu aku pikir, Tuhanku nggak seperti yang kamu bilang itu. Jadi ketika aku pun memulai apologetikaku itu masih dalam rasa yang dalam emosi yang anak muda banget gitu loh. Aku nggak terima. At the moment ya. Aku nggak terima nih Tuhanku diginiin. Oke, potong sebentar. Mulai sejak umur berapa, El? Kamu mulai terpapar? 19. Ya. Berarti kurang lebih itu 1-2 tahun lah ya? Iya. Masih benar-benar anget-anget lah ya? Betul. Dan kita nggak terima gitu. Dan ketika kita nggak terima di TikTok itu dulu awalnya aku di TikTok itu buat konten tentang keuangan. Aku edukasi orang tentang finance, investing. Kalau nggak salah kamu memang backgroundnya sekolah ekonomi tadinya. Oke. Ya. Nah, waktu aku itu dulu aku tuh nggak suka dengan TikTok, tapi kemudian aku download akhirnya karena teman-teman sekampus aku juga pada buat konten-konten tentang keuangan gitu. Udah deh aku masuk TikTok gitu. Karena dulu keinginan kita tuh aku lihat kan influencer nih banyak sukses dan lain sebagainya gitu. Kenapa kita nggak mencoba? Ya jadi lagi elaborasi lah gitu ya. Oke. Nah aku coba, lalu aku buat konten-konten. Ya kurang lebih ada 300 pengikut lah dari konten-konten seperti itu. Kurang lebih 300 kalau nggak salah. Nah konten aku kurang lebih ada 5 atau 10 atau berapa itu. Nah ada sambutan positif. Tapi semakin lama aku scrolling TikTok itu, makin banyak nih orang yang buat konten tentang kekristenan tetapi untuk menjelek-jelekkan gitu. Oh Yesus tuh bukan Tuhan. 2019 ya. Ya itu lagi tahun rame-ramenya. Iya. Lagi tahun rame-ramenya soalnya gerakan itu lagi, jadi gerakan supremasi agama tertentu itu lagi dikencang-kencangkan dan supremasinya tuh dengan cara merendahkan orang kelompok lain. Itu ciri khas mereka. Kristen, Itu memang ciri khas mereka. Jadi butuh banget bener dengan cara mencari kesalahan orang gitu. Betul. Padahal ya mencari kesalahan orang bukan berarti langsung benar kan? Benar. Oke, lanjutkan. Itu falasi itu. Kalau dia salah berarti kita benar gitu. Nah,
Waktu itu aku buat konten keuangan, tetapi kan banyak yang hina-hina Kristen lah. Dalam waktu itu euforia orang-orang yang buat video animasi lah, yang Alkitab di shoot lalu dipotong-potong ayat-ayatnya segala macam. Aku dulu pengetahuan kekristenan aku tuh nggak tahu banyak. Aku hanya mikir pasti kalau mereka bilang Yesus bukan Tuhan, itu nggak mungkin. Dan lain sebagainya. Jadi aku belum punya pengetahuan sama sekali. Ya, apalagi tapi kamu kan lahir dari keluarga yang backgroundnya Kristen. Iya. Lahir di Jakarta kah, El? Lahir di Jakarta. Jakarta. Tapi besarnya nggak di Jakarta. Oh, oke. Jadi untuk supaya dapat konteks juga, kamu bergereja kah pada waktu itu? Iya, bergereja. Dengan rutin? Dengan rutin, kalau saya kan merantau ya. Jadi nggak yang tiap minggu pergi ke gereja. Tapi pokoknya akar tradisi kekristenannya itu mau kamu jaga nih, gitu. Oke, lanjutkan. Dan aku tuh nggak pengen tuh orang-orang tuh melihat kekristenan tuh buruk banget gitu. Karena mereka kata Kristen tuh sembah 3 Tuhan lah, apa segala macam dan lain sebagainya. Sembah Tuhan berkolor. Dan aku tuh nggak terima waktu itu. Jadi bosan banget dengerin itu ya, sembah tiang jemuran. Jadi pelayananku itu karena nggak terima aja dengan itunya mereka gitu. Dan yang paling mirisnya aku lihat banyak anak-anak muda Kristen itu yang nggak memberi tanggapan. Malah mereka mengatakan, oh ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi merelakan pada hal yang salah. Kata Donitan kan begini, itu kan kasih kan Yesus memberi pipi kiri dan kasih pipi kanan gitu kan ya. Jangan balas dong gitu. Iya. Gimana tuh El tuh? Ya itu kan salah ya. Rasul Petrus bilang hendak kamu memberi pertanggungjawaban ya. Jadi kalau membiarkan orang salah paham dengan iman kita, itu artinya kita nggak punya kasih kepada Kristus itu. Membiarkan orang tersandung dan salah paham tentang Kristus dan karyanya, itu salah gitu. Pada akhirnya kasih yang dipahami itu sangat dangkal. Dangkal banget gitu. Terus aku lihat banyak orang yang hina-hina kekristenan, aku mulai buat konten. Itu malam-malam aku ingat banget. Itu malam TikTok tuh. TikTok. Aku ada orang yang bicara tentang Tritunggal. Tentang Tritunggal. Nah, kemudian dia bilang Tuhanmu itu 3 dan sebagainya. Malam itu juga aku cari YouTube. Yang ketemu tuh Pak Esra Soru. Oke, siap. Pak Esra Soru kan latar belakangnya reform. Teologinya barat sekali. Itu sulit banget aku pahami waktu itu. Gitu ya. Karena analogi Tritunggalnya itu sulit gitu kan. Karena menekankan kepada pribadi itu. Iya, gitu. Ya gak apa-apa deh aku paksa gitu. Aku paksa untuk kasih jawaban lah pokoknya. Kasih jawaban lah waktu itu. Karena aku juga sambil lihat teks waktu buat video itu. Dan aku tinggal tidur, ya udahlah gitu. Aku tinggal tidur, setelah itu besok pagi aku lihat videonya banyak yang tonton. Ya kurang lebih berapa 30.000 kalau nggak salah. Wow. Dan banyak reaksi yang positif lah. Tapi ada juga yang maki-maki, oh nggak nyambung lah apa segala macam gitu kan. Nah, baru sejak saat itu aku mikir, wah ini ada sambutan positif nih. Nah, di dalam proses perjalanan itu ada suatu konten waktu itu suatu masa aku bahas Israel Palestina dari perspektif Alkitab. Aku waktu itu nonton Bapak Bambang Nursena tentang semua itu. Aku banyak belajar dari beliau. Ya, aku lihat sejarahnya, oh begini gitu. Oh, ternyata apa yang dituduhkan mereka tentang Israel Palestina itu salah. Tentang polemiknya gitu. Nah, aku kasih tahu penjelasan Pak Bambang, aku masukin nih ke video itu. Nah, waktu itu menuai hampir 2 juta ditonton di TikTok. Aku diundang sama Dr. Richard. Jadi begitu ceritanya begitu. Nah, tapi setelah itu pun ada prosesnya tuh. Aku mulai diperlakukan tidak baik sama orang, tapi aku udah expect bakal seperti itu. Aku udah duga ini akan seperti ini dan sekolahku waktu itu akan terganggu. Dan aku udah yakin itu akan terjadi sebelum itu terjadi. Itu kira-kira berapa lama sebelum itu, El? Sebelum aku sadar bahwa benar-benar bahwa ini mesti keluar nih gitu. Waktu kamu mulai firasat itu berapa lama? Kalau nggak salah itu kan aku syuting itu bulan 10-11 kalau nggak salah ya. Itu di bulan-bulan 7 lah. Aku udah firasat itu akan terjadi. Begitu ya? Iya. Tapi aku tetap teruskan. Kenapa aku nggak peduli gitu? Aku tetap teruskan. Kalau misalnya, cuman berandai-andai aja. Kalau misalnya kamu yang sekarang pada posisi pada waktu itu, kamu lakukan hal yang sama nggak? Aku yang sekarang ada maksudnya dalam hal kamu yang sekarang dengan perjalanan kamu, dengan pengalaman kamu berhadapan dengan situasi, oh ternyata begini dan begitu. Jika dibalik kembali pada waktu itu, kamu lakukan hal yang sama nggak? Lakukan. Karena kita sampai di posisi yang sekarang. Posisi yang sekarang juga bukan posisi yang wah ya bagi aku. Nggak yang karena dikenal orang terus kita punya kemegahan, enggak.
Aku nggak merasa seperti itu. Aku bicara dalam konteks hikmat. Hikmatnya, Ya, enggak. karena kan kita kan bertambah hikmat ya, tambah ya. Ya aku akan tetap lakukan. Justru aku merasa aku ketika sekarang ini melihat apa yang terjadi, lihat flashback ke belakang, itu aku semakin cinta dengan Tuhan. Kenapa? Ternyata apa yang tidak aku mengerti dulu, sekarang aku mengerti mengapa aku harus melewati itu. Terpujilah Tuhan. Oke, terus? Iya. Jadi aku semakin bersyukur dan itu yang membuat aku semakin termotivasi. Justru ini yang membuat aku harus semakin melayani Tuhan. Wow. Aku nggak boleh putus, nggak boleh berhenti apapun ceritanya. Karena aku dulu ketika aku dicari-cari orang itu, aku ditempatkan di suatu tempat yang sangat sendirian, di mana nggak ada apapun di sana. Aku hanya sendiri di gudang itu. Di tempat nggak bisa dikatakan gudang, tapi itu bentuknya rumah. Aku bilang gini sama Tuhan. Tuhan, aku melakukan semuanya ini, Engkau yang tahu apa yang ada dalam hati gitu. Tetapi Tuhan juga tahu kemurnian hati setiap orang bagaimana. Dan aku layak mendapatkan semua perlakuan ini karena aku adalah orang berdosa. Tetapi meskipun begitu, aku merasakan kasih karunia Tuhan. Meskipun aku begitu, kata orang kamu bodoh, ngapain kamu ngelakuin seperti itu? Tapi aku ada damai sejahtera dari Tuhan. Jadi waktu itu aku bilang, aku harus tetap melayani Tuhan, apapun keadaannya ke depan, aku harus tetap sampai hari ini. Gitu. That's great. Iya. That's great. Jadi ketika aku renungkan ke belakang, aku justru semakin bersyukur. Kenapa? Itu membuktikan bahwa Allahku hidup dengan sabdanya. Dia berkata, berbahagialah kamu. Di Filipi 1:29 dia katakan bahwa kamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada dia, tapi untuk menderita bersama dia. Gitu. Jadi ya aku bersyukur sih mengalami semuanya itu. Kalau di flashback sebelum momen dimana kamu aktif di TikTok, apakah ini kita ngomong tentang bagaimana cara ngomongnya? Kita ngomong tentang bagaimana aku percaya bahwa itu adalah satu pengertian yang Tuhan kasih bahwa ada sebuah keindahan di dalam penderitaan. Betul. Yang seringkali orang nggak paham. Nggak paham. Kalau sebelum kamu aktif di TikTok, apakah kamu sudah bisa mengerti ini? Mengerti secara utuh tidak, tapi nenek aku tuh udah mengajarkan bahwa di balik penderitaan itu, disitulah kamu bisa menemukan Tuhan. Oh iya. Iya. Aku di dalam ayat-ayat Hikmat itu jarang loh. Itu jarang sekali untuk dibicarakan. Mungkin lebih tepatnya, nggak tahu juga ya apakah mungkin kita yang nggak terlalu update gimana, karena faktor sosial media ramai ya, tapi kekristenan yang kupahami pada gereja yang dulu ya tidak pernah ada narasi-narasi begitu kan? Iya. Apalagi kalau Kristennya Kristen tradisi. Ya. Oke, lanjutkan. Ya dulu itu karena aku kan tinggal sama nenek aku. Ya kan? Nah nenek aku ini ngajarkan dari dulu dia itu menderita banget. Menderita sejak dia umur berapa tahun? Umur 4 tahun kalau nggak salah dia ditinggal sama orang tuanya. Dia hanya tinggal sama kakaknya. Kemudian dia ketika papa aku masih berusia berapa tahun gitu, dia punya anak 5, anaknya paling kecil masih digendong, anak bungsunya masih digendong, suaminya sudah meninggalkan banyak sekali hutang. Aduh. Jadi dia berjuang dia tidak mau menikah lagi, tapi di dalam keadaan sebagai janda cerai mati itu dia memperjuangkan semua anak-anaknya ini. Jadi dia bilang penderitaan itu hadiah. Jadi kalau orang Batak tuh bilang kita harus kita harus sakit dulu biar kita tahu bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan kita. Kita harus lemah dulu biar kita tahu Tuhan itu yang menguatkan. Nah jadi dulu dia ajarkan seperti itu, tapi aku nggak mengerti maknanya dalam sampai pada akhirnya aku merasakan itu. Yang aku rasakan juga mungkin nggak sebanding dengan yang orang lain rasakan, karena itu relatif, karena itu tentang kondisi psikologis ya. Tetapi ketika semua yang dikatakan itu kulalui di dalam usiaku yang sangat muda waktu itu, mungkin itu berat bagiku ya. Tapi memutuskan untuk tetap melaluinya dan berserah kepada Tuhan, betul benar. Indah banget itu menderita itu terlalu sombong kalau saya katakan saya menderita buat Tuhan. Karena enggak layak banget. Kalau saya katakan saya menderita untuk karena dosa saya itu layak. Tetapi bagaimana Tuhan mengizinkan itu dan ia membukakan sesuatu, memurnikan hati dengan air mata yang datang dari penderitaan itu luar biasa. Dia menyuci yang kotor-kotor itu dari hati. Sehingga apapun yang akan kita alami ke depan, bagaimanapun hidup kita ke depan, kita udah pernah nggak takut lagi gitu loh mengalami semua itu gitu. Itu hikmat yang indah, El.
Hikmat yang indah. Dan itulah yang jadi pembeda antara, menurutku ya, nggak tahu ya, aku merasa bahwa itu menjadi salah satu pembeda utama antara narasi agama-agama yang hari ini mayoritas keluar di sosial media. Ya, bahwa itu pembeda antara kekristenan dengan yang lain. Dia punya firasat yang nggak enak. Itulah dia memilih untuk tidak hadir kedua kalinya di podcast Dr. Richard. Firasat apa itu kan gitu? Setahu saya, yang paling kuat firasat itu biasanya perempuan. Perempuan itu yang paling jago dalam hal firasat, teman-teman. Bukan pria. Tapi saya nggak tahu ya, Elia Miron ini apa gitu. Betul nggak? Sering nggak kalian laki-laki dinasihati oleh ibu kalian, oleh pasangan kalian ya, istri kalian gitu, nenek kalian gitu. Dan biasanya tuh benar. Karena memang instingnya wanita tuh lebih kuat. Ya, insting wanita tuh memang jauh lebih kuat dibandingkan pria. Dan saya nggak tahu kenapa ya, memang diciptakan Allah seperti itu. Terus kalau Elia Miron punya firasat, itu kan ngadi-ngadi sebenarnya teman-teman. Karena firasatnya ini nggak masuk akal. Dia yang parno sendiri, dia yang ketakutan dengan nama besar Donditan, dia yang ketakutan harus face to face berhadapan data dengan Kodondi. Terus dia kambing hitamkan, seakan-akan Dr. Richard menyiapkan sebuah perangkap untuk dia. Ini kan konyol. Yang pertama, Kodondi aja, itu nggak kenal dengan Dr. Richard. Baru pertama juga diundang. Itu kan karena permintaan dari netizennya. Ya, setelah dia undang Elia Miron, netizen minta kalau bisa Donditan diundang. Biar menjelaskan dari versi Islam. Kan begitu. Terus, Dr. Richard punya tim, punya ide bagaimana untuk mempertemukan dua orang ini supaya di hari tersebut bisa langsung keluarkan data. Yang kita tahu ya, ujung-ujungnya pihak Elia Miron diwakili oleh Edwin Metatron Sibota yang sekarang sudah kabur ke Belanda, numpang sama Paul Jang, dan kita tahu bagaimana babak belurnya Edwin tersebut. Ya, sampai terdiam, tertunduk malu gitu. Dan kalau hari itu yang datang adalah ya Elia Miron, ya kurang lebih sama teman-teman. Nasibnya juga akan sama. Betul nggak? Nggak akan jauh-jauh nasibnya, akan tertunduk malu juga. Karena yang mereka sampaikan hanyalah fitnahan belaka. Ini kalau dilanjutkan teman-teman ya. Kalau memang Elia Miron yang datang, hasilnya akan sama. Bedanya kalau di sini ya kita bisa lihat Edwin yang terdiam. Nah, kalau Elia yang datang, Elia yang akan terdiam, rapatkan kakinya seperti ini. Ya, malu, tertunduk lemas. Akan sama. Akan cuman bisa melihat, wah luar biasa nih datanya. Kok saya nggak punya ya? Kok Donditan ini punya datanya lengkap sekali. Dari mana ini gitu kan? Mampuslah kita terbongkar semua gitu. Karena Kodondi bawa data. Beda dengan perwakilan dari sebelah ini yang cuman bawa congor. Cuman bawa congor doang gitu kan. Betul nggak? Paling bedanya di situ. Jadi janganlah difitnah bahwa ada perangkap dan sebagainya. Dr. Richard juga orang yang besar teman-teman. Orang yang terkenal. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dia mau mempertaruhkan reputasi podcastnya, acaranya, untuk hal-hal yang ya remeh-temeh seperti itu. Betul nggak? Nggak mungkin. Ya, Dr. Richard pasti akan menjamin keselamatan Anda. Kalau nggak gawat dia, besok-besok mau ngundang siapapun, nggak ada lagi yang berani datang. Kalau cuman masalah seperti ini jadi gawat. Terus yang kedua, Kodondi sendiri, ada nggak reputasi atau sejarah yang mencatat bahwa Kodondi pernah terlibat dengan yang namanya kekerasan? Nggak ada teman-teman. Selama ini Kodondi debat dengan siapapun, termasuk nanti ya akhir bulan, akan debat dengan pendeta Mel Atok di Bali teman-teman. Jangan lupa siapkan diri kalian. Saya juga akan hadir ke sana untuk meliput. Pendeta manapun mengakui bagaimana Kodondi begitu profesional mengadakan diskusi. Aman, tentram, nyaman semua. Aman, terkendali. Nggak pernah ada sejarah kelam. Jadi janganlah difitnah. Betul nggak? Terus dibilang, wah, kenapa punya firasat seperti itu? Karena citra mereka demikian. Citra mereka buruk gitu kan. Apanya yang buruk? Citra kalian yang buruk. Para Polikardus. Yang suka sekali memfitnah Islam. Yang suka sekali playing victim. Bahkan tidak segan-segan ya untuk bermain kekerasan.
Jangan dikit-dikit bawa minoritas-minoritas ini, nggak bagus. Narasi-narasi minoritas-mayoritas ini kan kalian yang buat. Pernah nggak umat muslim dikit-dikit bilang, oh kami mayoritas. Enggak. Yang membuat mayoritas-minoritas itu kalian yang duluan. Mentalnya seperti itu. Kalian yang membelah, yang membagi, membuat jurang pemisah antara mayoritas dan minoritas. Itu istilah yang kalian buat. Jadi jangan lebay. Ya, jangan lebay. Itu firasat kamu tuh adalah kamu akan mampus karena kamu akan dipermalukan habis-habisan dan besok-besok kamu nggak akan dapat job seperti sekarang. Kalau Elia Miron waktu itu datang, yakinlah teman-teman, nggak akan ada gereja yang ngundang dia, nggak akan ada orang Kristen yang respect lagi sama dia, karena dipermalukan habis-habisan. Pasti akan dipermalukan sama Kodondi lewat data. Apalagi kita harus akui, waktu itu Elia Miron masih sangat mentah. Mungkin secara pengetahuan nggak seperti sekarang lah. Kita harus akui dia pasti tambah ilmu kan. Selama 2 tahun ini pasti ada yang dia pelajari. Jadi jangan dibikin narasi, oh saya tidak aman. Saya harus pindah kampus. Ya, harus pindah kampus dia bilang. Orang di mana-mana pindah rumah dulu, bukan pindah kampus. Dia pindah kampus dulu, teman-teman. Coba saya tanya, kalau benar orang mau cari kamu, ya benar orang cari kamu, yang pindah itu rumah atau kampus? Coba saya tanya teman-teman Kristen di sini. Ya, coba kalian pikirkan. Ini teman-teman Kristen ya. Kalau kamu pindah kampus, otomatis kamu akan minta data dari kampus lama untuk dipindahkan ke kampus baru. Kecuali kamu ngulang. Elia Miron sudah ngampus 2 tahun. Mau nggak dia ulang lagi dari nol? Nggak mungkin kan? Pasti dia minta transkrip nilainya dipindahkan. Betul nggak? Artinya kita lanjut di kampus yang lain, ya, dengan transkrip nilai dari kampus yang lama. Otomatis kampus kamu yang lama tahu kamu pindah kemana. Kalau memang orang niat nyari kamu, mereka akan cari data tersebut, minta sama pihak kampus. Ini Elia Miron pindah ke kampus mana ya? Atau enggak mereka akan minta mana alamat rumah Elia Miron. Betul nggak? Di kampus itu kan ada data orang. Di mana tempat tinggalnya. Umat muslim akan nyari kamu ke situ. Kalau benar ya, sekali lagi, kalau benar. Logikanya akan seperti itu. Kita akan cari ke rumah yang didata. Betul nggak? Ini kita buka-bukaan aja. Sama seperti yang namanya Alda. Ya, si Alda alias Ki Ahmad. Victory Alda. Itu alamatnya ketahuan, ya dari kampusnya, teman-teman. Kita dapat alamat tuh dari kampus. Nah, ini alamatnya. Didatangi rumahnya, dia kabur. Nah, itu baru benar. Kalau dicari, pasti yang pindah rumahnya, teman-teman. Bukan kampusnya. Ini logika sederhana. Ini yang teman-teman coba pikir baik-baik ya. Jangan mau ditipu oleh Elia Miron yang menjual kesedihan ini. Oke? Terus, kalaupun ya dia dicari, hanya berdasarkan ada yang ngancam lewat WA. Silakan kalian cek, mau itu apologet manapun, Kristen, Islam, bahkan yang kelas-kelas baru ini ya, baru merintis, baru bermulai apologet, ya, baru seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin ya baru 2 hari berapologet. Itu ada nggak yang WA ngancam-ngancam? HP saya tuh penuh dengan WA ancaman, teman-teman. Penuh WA ancaman, apalagi waktu mendiang ya, Mangapul Sagala tuh ngamuk sama saya. Wah, semua orang ngechat saya, maki-maki saya. Ya, pengen habisi nyawa saya. Dan itu saya tampilkan dulu kan. Bahkan ada yang nelepon ngancam saya. Saya tampilkan di channel YouTube saya. Sebagai bukti kalau ada apa-apa sama saya, inilah orang-orangnya kan gitu. Jelas ada pengancaman seperti itu. Tapi apakah itu membuat saya takut? Ya enggak. Betul nggak? Kita nggak tahu siapa yang ngancam. Bisa jadi kamu ngarang sendiri juga. Bisa jadi apapun lah itu. Aduh, kalau lewat WA, lewat telepon, aduh. Bencong pun menjadi keras. Betul nggak? Bencong pun jadi keras, teman-teman. Kalau di telepon, dia maki-maki dan sebagainya. Kalau ketemu jadi ayam sayur. Banyak yang seperti itu. Ngomong bacot di komentar hebat. Begitu ketemu ayam sayur, teman-teman. Lemas dia. Ini kan ngaco kamu. Terus dia bilang, wah puji Tuhan gitu kan. Ya kalau dulu nggak langsung pindah, mungkin dia sudah nggak ada sekarang. Artinya Tuhan jaga dia. Sedangkan Rudi Simamora, Pendeta Yusuf Manubulu, KC, itu nggak dijaga Tuhan ya.
nggak dijaga Tuhan gitu kan. Dia kan mau giring ke arah sana. Baru si Andre Tungtung bilang apa? Oh enggak lah, itu ada rencana Tuhan gitu ya, ada rencana Tuhan. Nah, jadi langsung Andre Tungtung yang udah lebih senior lah, dia tahu bagaimana supaya penonton-penonton yang Kristen ini jangan lemas gitu, atau lagi yang ini apalagi yang dukung Rudi Simamora dan sebagainya gitu, biar tetap bilang oh ini dijaga Tuhan juga gitu kan. Halo, saya ingat ya waktu Kosman alias KC dulu kasusnya itu sedang berjalan lagi pengadilan, pengacaranya dan Saipudin bilang ya, wah ini ada tanda-tanda dari Tuhannya, kita akan menang gitu kan. Wah tuh Yesus sudah begini, sudah melakukan ini itu. Akhirnya kalah telak. Kalahnya bukan kalah sedikit tapi kalah telak. Artinya Yesusnya yang kalah dong kalau kamu bilang gitu. Kalau kamu bilang Yesus hadir di saat itu, ya gara-gara ada tanda-tanda ini, artinya kalian sudah menistakan Yesus. Kalian membuat seakan-akan Yesus itu tidak berdaya, tidak sanggup membantu kalian. Nah ini kan memalukan. Memalukan gitu. Kalau bilang aduh udahlah. Saya kadang nggak ngerti lihat kalian bagaimana kalian menghujat dan menghina Yesus sedemikian rupa, teman-teman. Orang-orang inilah penghujat Yesus sejati. Kalau kita bicara ya, kita dicari. Itu posisinya sama kayak saya, teman-teman. Kalau saya benaran dicari, rumah saya didatangin. Rumah nyokap saya tinggalnya nggak di situ. Tapi mereka dapat alamat yang di situ kan, yang sesuai KTP. Oke, datang. Saya itu sampai minta ya kepada pihak Polsek untuk datang waktu itu. Terus dari teman-teman Forum Islam Bersatu, wah itu juga sudah marah sekali gitu, karena dianggap ini tantangan perang ya, kan gitu, tantangan perang ini. Mereka suruh saya tanggapi dan berikan arahan gitu. Saya bilang enggak lah, kita ngalah. Yang waras ngalah, saya bilang. Itulah kenapa saya hijrah ke Jakarta. Dengan segala konsekuensinya. Itu baru namanya pindah. Pindah langsung jauh, teman-teman. Ya, saya langsung pindah kan dari Medan ke Jakarta. Kenapa? Karena persekusi yang dilakukan oleh mereka udah sedemikian rupa. Walaupun waktu itu saya punya opsi untuk lawan. Karena teman-teman bilang, ya kita masih mayoritas gitu kan. Nah, keluar lagi narasi itu. Kita lebih banyak jumlahnya, kenapa kita takut? Kita lawan mereka. Cuman saya pikir ini menang jadi arang, kalah jadi abu. Saya nggak mau orang-orang jadi terluka, ya, jadi susah karena saya. Udahlah, saya ngalah. Saya ke Jakarta, saya dimaki-maki sama teman-teman di Medan, dibilang pengecut lah dan sebagainya. Itu saya terima loh. Kondisi itu baru genting, beda dengan Elia Miron. Yang nyaman-nyaman saja kok. Aman-aman saja kok. Sampai sekarang, dari satu gereja ke gereja yang lain, kesaksian fitnah Islam, menghujat Islam. Mendiskreditkan Islam. Kan masih jalan sampai sekarang. Betul nggak? Terus dia cerita juga kan, awal mulanya itu dulu dia membuat konten tentang keuangan. Dulu namanya Michael. Saya tahu betul ya anak. Jadi bagi teman-teman Kristen, silakan dicek, tanya sama Lina Wijaya. Lina Wijaya dulu yang memberikan tumpangan buat yang namanya Elia Miron ini. Bagaimana Elia Miron itu survive dari penyakitnya. Dia lagi recovery dari penyakit yang dia hinggapi. Tanya sama Lina Wijaya, ada nggak kejadian itu? Lina Wijaya Kristen ya, sekali lagi. Michael ya atau Elia Miron ini itu kan nyasar ikut diskusi karena waktu itu masuk ke roomnya Unirifa. Dan itu masih pakai akun zamannya Michael gitu. Nah, di situ dia diskusi dan dia senang dengan banyaknya dukungan dari orang-orang Kristen. Karena waktu itu kan bisa dibilang Unirifa lah, room yang paling rame. Ya, saat itu paling rame Unirifa. Dia senang dapat popularitas dari orang-orang Kristen yang mendukung dia karena berani diskusi dengan Unirifa. Dan di situ dia ketagihan. Itu sejarah munculnya Elia Miron di ranah diskusi. Jadi janganlah nipu sana nipu sini lagi gitu. Terus kalau pendeta Andre Tungtung bilang, oh iya kamu datang untuk menjawab ya, karena yang sebelah ini memang suka sekali mencari kesalahan agama yang lain. Sekali lagi, para apologet Islam yang ada di medsos maupun di lapangan, itu semua muncul sebagai bentuk reaksi terhadap fitnahan yang kalian buat.
Kalian yang duluan membuat mata kuliah tentang Islamologi yang nggak benar. Kalian yang duluan door to door menyampaikan tentang pengajaran Islam yang nggak benar kepada saudara-saudara Muslim kami. Kalian bilang Isa adalah yang terkemuka dunia dan akhirat, artinya dia adalah Tuhan. Lihat nih Quran, ya. Kalian pelintir ayat-ayat di Quran. Kalian yang duluan. Kami hanya bentuk reaksi. Silakan dicek jejak digitalnya. Siapa yang duluan? Betul nggak? Coba lihat usia channel aja lah. Pendeta Andre Tungtung ini channelnya juga sudah sangat lama, teman-teman. Kan bisa di-trace. Betul nggak? Bisa dilihat ini usia channelnya berapa lama. Sesimpel itu kok. Udahlah. Kita semua sama-sama udah tahu kok. Ya, bagaimana kalian yang duluan memfitnah kami. Kami itu hanya mereaksi. Kalau nggak ada, ya kalian yang membuat hujatan, nggak akan ada kami. Ini yang kalian harus camkan baik-baik. Terus, ya dia sendiri mengakui orang Kristen harus pikul salib gitu. Karena neneknya mengajarkan hal seperti itu. Aduh. Ya kalau memang mau pikul salib, ya silakan pikul salib, nggak usah lebay. Ya nggak usah lebay, teman-teman. Kalau AT bilang itulah indahnya Kristen, beda dengan ajaran lain, karena kita meresapi penderitaan tersebut. Kalian meresapi penderitaan tapi nggak ikhlas menjalaninya. Nggak ikhlas. Kalian protes sana, protes sini. Itu orang yang nggak ikhlas, teman-teman. Beda dengan Muslim. Ya, bagaimana ikhlasnya? Ikhlas tuh tinggi levelnya, teman-teman. Bukan kayak yang kalian sampaikan. Coba lihat umat Muslim kalau dapat cobaan. Luar biasa ikhlasnya, teman-teman. Bahkan saat saya masih di Kristen saja, saya mengakui bagaimana ikhlasnya umat Muslim. Coba lihat, dia susah di dunia. Nggak ada masalah, dia bilang. Yang penting surga menanti saya. Tabungan saya di dunia nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting tabungan saya di akhirat banyak. Karena yang diincar oleh umat Muslim itu akhirat. Coba lihat umat Muslim. Banyak nggak yang hidup menderita? Banyak. Tapi apakah protes sana, protes ini? Enggak, tabah dia jalani. Itu salutnya. Bagaimana Islam mengajarkan mereka untuk kuat menjalani segala cobaan masalah hidup ini. Jadi begitu mereka harus pikul yang namanya salib, ya, yang kalian bilang salib itu, umat Islam tuh anggap salib tuh ringan. Ya. Bagi kami, mikul salib tuh hal yang sangat ringan. Sangat ringan sekali. Beda sama kalian yang terseok-seok dalam berjalan kalau disuruh memikul salib. Beda kelas kita, teman-teman. Ya. Kami selalu menganggap bahwa cobaan yang diberikan Allah itu adalah ujian kami. Sehingga kami jalaninya dengan ikhlas. Tawadu. Tawadu sekali. Kalau dibilang yang suka ngejek siapa, ya, terus dia bilang nggak terima kalau mereka disebut sebagai penyembah Tuhan berkolor. Yang bilang Tuhan kalian berkolor itu siapa? Umat Muslim kah? Atau dari pihak kalian sendiri? Betul nggak? Siapa yang suka bilang Tuhan kami berkolor? Saya ketemu Tuhan. Ya, Yesus, dia pakai kolor, kakinya kotor, kolornya juga kotor, ini salah-salah. Siapa yang ngomong itu? Murtadin. Orang-orang yang kesaksian di gereja, selalu kesaksiannya ketemu Tuhan yang berkolor. Itu yang kalian salahin, jangan umat Muslimnya. Ini kok Muslimnya yang disalahin lagi? Apa aja? Kami cuma menanyakan yang kami dengar. Kalian bilang seperti itu, sehingga kami cross-check. Benar nggak Tuhan kalian seperti itu? Karena si A, si B, si C ngomongnya gitu. Yang kami tanyakan kepada teman-teman Kristen selalu kan ulang-ulang. Kita dengar dari A, kita cross-check sama si B. Kita dengar dari B, kita cross-check lagi sama si A. Udah gitu-gitu aja kok teknik dalam berdiskusi dengan teman-teman kita Kristen. Tapi kalau Polikarpus ini kan enggak. Kalau memang udah benci, ya semua pasti akan dia anggap salah di mata mereka. Itu yang terjadi. Kalau Elia Miron ini udahlah. Jejak digital, bukti-bukti sudah menampilkan bagaimana dia itu memang nggak senang dengan yang namanya Islam. Ya sudah, kita juga nggak masalah. Ya sesimpel itu kok. Sesimpel itu. Dan mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Kalian yang nilai sendiri, nanti kita akan reaksi lebih jauh lagi. Ya satu-satu kita belah. Ya kita belah pembahasan ini teman-teman. Supaya teman-teman juga nangkap poinnya.
Dan sekali lagi janganlah ya memfitnah Islam. Nggak ada itu. Kalau kami ingin mempersekusi, ingin menghilangkan, melenyapkan dan sebagainya, nggak ada. Kalian yang suka seperti itu, menggunakan cara-cara kotor. Umat muslim kalau nyari, dia akan bilang nyari. Dia nggak akan bilang samamu, oh kita nggak ada nyari, tapi di belakang nyari. Enggak, Islam nggak gitu. Islam kalau memang nyari, dia akan bilang, kami nyari kamu. Kami nggak senang dengan apa yang kamu sampaikan. Ya. Kami akan buat perhitungan. Langsung to the point. Nggak kayak kalian. Lewat cara belakang. Kami nggak bisa bermain kotor seperti itu, karena nggak diajarkan dalam agama kami. Harus gentleman. Perang. Kan gitu. Kalau perang sama orang, ya sampaikan dia perang. Beda sama kalian, nikam orang dari belakang nih, Polikardos. Kebiasaan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Dan saya berharap teman-teman Kristen yang bisa berpikir ya. Kalian renungkan sendiri apa yang saya sampaikan. Ini benar atau enggak. Ya, semua berpulang sama kalian. Itu aja. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten saya yang berikutnya.